Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam ini kami bisa bersama-sama kembali Tuhan menikmati, merenungkan, bahkan diajar oleh firman-Mu. Khususnya Tuhan, kami mau kembali melihat bagaimana menempuh kehidupan orang Kristen yang normal, yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan, berkati persekutuan firman pada malam ini, berkati juga setiap kami, hati, telinga yang mendengar, sehingga Tuhan, Kau menjadikan hati kami sebagai tanah yang baik. Sehingga firman-Mu, Tuhan, mendapatkan tempat untuk bertumbuh, bahkan berbuah berkali lipat. Tuhan berkati, juga kuduskan setiap peralatan yang kami pakai. Kami tahu Tuhan, ketika firman-Mu diberitakan, musuh juga tidak akan berkenan. Karena itu Tuhan kami berdoa, mohon darah adi Tuhan membasuh kami. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi firman. Amin. Baik, Puji Tuhan, saudari, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Ya. Oke. Baik, saudara, puji Tuhan. Malam ini kita membahas mengenai ada 3 ayat dan 4 hukum. Khususnya ini adalah yang disingkapkan atau dikatakan ya, oleh Rasul Paulus melalui pengalaman dia di dalam kitab Roma. Ya. Nah, namun saudari, saya mau memberitahukan sebenarnya ini bukan hanya pengalaman Paulus, ini juga adalah kisah kehidupan kita, kisah keselamatan kita. Saudara-saudari, menjadi orang Kristen itu adalah satu berkat. Namun, menempuh kehidupan Kristen adalah menempuh kehidupan yang diberkati, artinya dipuaskan adalah sangat bergantung pada apakah kita mengenal mengenai 3 ayat dan 4 hukum ini. Ya. Baik, saya akan memulai terlebih dahulu dengan beberapa pendahuluan. Kita tahu bahwa firman Tuhan menyingkapkan kepada kita manusia diciptakan. Ya, sudah hilang ya. Manusia diciptakan oleh Allah adalah terdiri dari 3 bagian, yaitu sebentar saya harus Jadi Allah menciptakan manusia terdiri atas 3 bagian, dan ini sangat jelas terlihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-23. Yaitu dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari, di sini ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi Allah memiliki satu kehendak. Allah memiliki satu keinginan, yaitu Allah ingin menguduskan kita seluruhnya. Seluruhnya ini mana saja? Apa yang termasuk seluruhnya? Maka diperjelas dikatakan, yaitu roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Saudari,
Ini menunjukkan kepada kita bahwa di pandangan Allah, Allah mau menguduskan kita, menyelamatkan kita. Tidak hanya pada bagian tertentu saja, tetapi Allah ingin menyelamatkan kita secara utuh, seluruh, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah, saudari, mengapa? Karena ketiga bagian ini adalah sangat penting di mata Allah. Saya ulang share screen ya, saudara, ya, agak. Oke, baik. Karena ketiga bagian ini adalah ketiga bagian yang merupakan rencana Allah. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah merencanakan ketiga bagian. Allah mendambakan ketiga bagian ini bisa menggenapkan apa yang Allah kehendaki. Pertama-tama kita terlebih dahulu melihat di dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana Allah berfirman adalah supaya Allah menciptakan manusia, menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Keseluruhan manusia. Supaya manusia ini berkuasa. Supaya manusia ini tidak hanya sekedar menjadi gambar dan rupa Allah, tapi bahkan manusia menjadi wakil kekuasaan Allah. Kemudian dikatakan, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, awalnya di pasal 1 hanya berkata Allah ingin menjadikan manusia menjadi ekspresi dan wakil kekuasaan. Lalu, bagaimana Allah menjadikan manusia ini? Maka Kejadian pasal 2 mulai menceritakan. Pertama-tama, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ini membicarakan berkaitan dengan tubuh manusia. Kemudian Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup. Nafas hidup di sini adalah nesham. Ini adalah sama dengan kata roh di dalam kitab Amsal, roh manusia. Maka ketika Allah menghembuskan nafas hidup Allah ini menjadi roh di dalam kita. Sehingga ada debu tanah, ada roh. Maka ketika bertemu, manusia ini menjadi satu jiwa yang hidup. Jadi saudara-saudari, waktu di dalam pasal 1, Allah berkata Allah menjadikan manusia mau menjadi gambar dan rupanya. Lalu ketika menjadikan manusia ini, ternyata Allah menjadikan manusia menjadi 3 bagian. Manusia memiliki 3 bagian. Memiliki tubuh, memiliki jiwa, dan memiliki roh. Dan dikatakan di sini jiwanya hidup. Mengapa? Karena jiwanya ini siap untuk menampung, menerima. Jiwanya ini siap untuk melaksanakan apa yang Allah kehendaki, yaitu menjadi gambar dan rupa Allah. Namun, saudari, apa yang terjadi nanti kita akan lihat ya. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu bahwa 3 bagian ini sangat penting. Karena 3 bagian ini juga adalah 3 bagian yang bisa mengasihi Allah. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Jadi di sini dikatakan tidak hanya Allah menjadikan manusia 3 bagian ini, manusia bisa mengekspresikan Allah, manusia bisa menjadi wakil kekuasaan Allah, bahkan manusia bisa mengasihi Allah. Mengasihi dengan segenap hati, yaitu ini berkaitan dengan roh manusia. Dengan segenap jiwa, berkaitan dengan jiwa manusia. Bahkan dengan segenap kekuatannya, yaitu mengacu kepada tubuh manusia. Saudara-saudari, kita melihat bahwa di pandangan manusia terdiri 3 bagian ini sangat penting.
Oh, semoga kita melihat ini, saudara. Dan kita tidak mengabaikan, tidak memandang remeh, tidak menganggap biasa saja. Khususnya, saudara, yang kita sudah lama mendengar bahwa manusia terbagi atas 3 bagian. Ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Kita perlu Tuhan refresh kembali. Kita perlu Tuhan mencelikkan kembali. Kita perlu Tuhan membuka kepada kita kembali. Bahwa 3 bagian manusia ini sangat penting. 3 bagian manusia ini bahkan berkaitan dengan kehendak Allah. 3 bagian manusia ini bahkan untuk mengasihi Allah. Saudari, karena itu kita perlu baik-baik memperhatikan 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Namun, ketika Allah menciptakan manusia, yaitu manusia yang memiliki 3 bagian ini, Allah tidak menjadikan manusia ini sebagai satu alat paksaan. Allah memang tahu bahwa manusia ini diciptakan dengan 3 bagian, memiliki tubuh, jiwa, dan roh, supaya manusia mengemban satu amanat yang mulia, yang kudus, yaitu manusia bisa menjadi ekspresi Allah, manusia bisa menjadi wakil kekuasaan Allah, manusia bisa mengasihi Allah. Tetapi Allah bukan adalah Allah yang picik, bukan Allah yang sempit. Allah memberikan manusia hak bebas untuk memilih. Karena itu Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Lalu manusia itu ditempatkan di antara 2 pohon. Ada pohon pengetahuan, ada pohon kehidupan. Allah memberi manusia kesempatan untuk memilih. Saudara-saudari, kita melihat di dalam gambaran di Taman Eden, ternyata ada 3 jenis hayat, 3 sumber kehidupan. Pertama adalah manusia sendiri diciptakan memiliki hayat manusia, memiliki kehidupan manusia. Lalu manusia ditempatkan kepada 2 pohon. Mengapa kita berkata pohon? Untuk menunjukkan kepada kita ini adalah adanya hayat, adanya sumber. Yang pertama adalah sumbernya adalah hayat yang kekal. Yang kedua adalah sumbernya adalah mendatangkan maut. Karena kita tahu Allah berkata, jangan sekali-kali kamu memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebab tatkala kamu memakannya, maka kamu akan mati. Yang satu membawakan kehidupan. Yang satu lagi membawakan kematian. Saudara, kita melihat di sini ada 3 hayat. Hayat manusia sebenarnya adalah hayat untuk memilih. Lalu ada 2 jenis hayat lagi, adalah sumber. Yang satu adalah mendatangkan kehidupan. Yang satu adalah kelihatannya adalah sebuah pengetahuan, tetapi hasilnya adalah kematian. Namun saudari, manusia tertipu. Manusia sudah diperingatkan Allah. Manusia sudah diberitahukan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Manusia sudah diperingatkan. Tetapi manusia memakai kehendak bebasnya, memilih apa yang Allah larang. Akibatnya adalah manusia menjadi mati. Manusia menjadi jatuh di dalam dosa. Manusia menerima hayat dari Satan. Jadi saudari, manusia adalah manusia yang telah jatuh, jauh dari Allah, terpisah dari Allah. Manusia diusir dari Taman Eden. Ya, ini ada pertanyaan langsungnya. Mengapa Allah menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahatnya? Kita berkata Allah menempatkannya, yaitu Allah memberikan manusia itu kehendak bebas.
Allah bukan Allah yang sempit, ya. Sesuai kalau Allah adalah Allah yang memaksa, ya, maka Allah adalah Allah yang kecil, tapi Allah kita adalah Allah yang besar. Nah, kita akan lanjutkan supaya kita melihat sepertinya Allah telah gagal. Tetapi saudari, ingat, Allah adalah Allah yang tidak pernah gagal. Karena itu, 2000 tahun yang lalu, Allah menjadi manusia, berinkarnasi, yaitu Yesus Kristus. Lalu selama 33,5 tahun, dia menempuh satu kehidupan manusia yang sempurna. Dia menjadi contoh, dia menjadi prototipe, dia menjadi model pertama, yaitu manusia yang menampilkan Allah. Manusia yang menjadi wakil kekuasaan Allah. Manusia yang mengasihi Allah. Karena dia begitu mengasihi Allah, maka sampai dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dia mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwanya, segenap kekuatan. Kemudian melalui mati dia dikuburkan. 3 hari kemudian dia bangkit. Lalu dia menjadi roh pemberian. Saudari, mengapa dia perlu menjadi roh pemberian? Supaya dia bisa masuk ke dalam roh kita. Kita yang telah mati, dipuji Tuhan, melalui kita percaya kepada Tuhan, menerima dia. Kita dilahirkan kembali. Baik, saya lihat dulu beberapa pertanyaan yang sudah, ya. Oke. Lalu saudari, tidak hanya roh kita dilahirkan kembali, Allah mengerjakan keselamatannya di atas diri kita hari demi hari. Yaitu apa? Melalui roh kita, pelan-pelan menyebar sampai ke jiwa kita. Lalu saat terakhir adalah menebus tubuh kita. Sehingga di dalam Roma pasal 5 ayat 18 dikatakan, demikianlah pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran hayat. Haleluya, saudara. Inilah kisah keselamatan kita. Inilah yang Allah kerjakan di atas diri kita. Ini juga yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5. Boleh kita baca Roma pasal 5. Tetapi saudara, ketika kita mulai masuk ke Roma pasal 7, kita akan menyadari ternyata apa yang ada di dalam depan ini. Memang ini adalah satu blueprint, satu gambaran reproduksi Yesus di atas diri kaum beriman. Namun di dalam pengalaman kita, ya tadi karena itu saya bertanya, setelah kita jadi orang Kristen, apakah kita lebih banyak mengalami kegagalan atau justru sebelum kita jadi orang Kristen? Nah, banyak yang berkata justru menjadi orang Kristen makin mengalami banyak kegagalan. Mengapa? Kok sepertinya apa yang digambarkan di sini itu nggak terjadi atau terjadinya terlalu lama. Sehingga tidak sedikit ya banyak orang Kristen yang mundur, ya, kecewa, merasa sulit menjadi orang Kristen yang benar. Saudari, kalau kita punya pengalaman itu, kalau kita punya perasaan itu, ingatlah, kita bukan orang yang pertama. Paulus sendiri, sebagai rasul yang besar, dia, Rasul Paulus, tidak hanya sebagai seorang ya manusia yang baik. Dia berpendidikan. Dia orang Farisi, Ibrani asli. Dia mengenal kitab suci. Dia mengenal Taurat. Bahkan dia juga adalah orang yang memelihara Taurat. Dia adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Dia dibawa didikan Gamaliel. Tetapi dia juga setelah beroleh selamat, dia adalah orang yang langsung ya diberitakan Injil oleh Allah sendiri di dalam perjalanan ke Damsik. Oh, dia menerima satu terang yang besar di mana Tuhan berbicara kepada dia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Dia langsung menerima terang dari Allah. Dari Tuhan sendiri membuat dia buta.
Tetapi sejak saat itu, mata hatinya terbuka. Singkat cerita, dia dibawa ke dalam penghidupan gereja, ke dalam tubuh Kristus, melalui Anania. Saudari, sepertinya Paulus ini luar biasa. Tetapi bagaimana dia menuliskan kitab Roma? Dia menceritakan kisahnya dia. Dan tentu, ini juga tentu adalah kisahnya kita. Apa yang dia katakan? Ya, mari kita dalam keadaan mute, saudari, kita baca Roma pasal 7, ayat 19 dan ayat 24. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Jadi saudari, di sini dikatakan, bukan apa yang aku kehendaki, apa yang dia kehendaki, itu yang baik, yang dia perbuat. Melainkan apa yang tidak dia kehendaki, yaitu yang jahat, yang dia perbuat. Saudara, ini adalah perkataan Paulus. Ini pengalaman Paulus. Paulus berkata bahwa dia memang punya kehendak yang baik. Ya. Tetapi yang dia lakukan bukanlah kehendak yang baik itu, melainkan yang dia tidak kehendaki, yaitu yang jahat. Karena itu dia berkata, aku manusia celaka. Baik, ini ada satu pertanyaan yang masuk, nanti saya akan jawab. Tapi sebenarnya pertanyaan ini dijawab atau tidak juga tidak terjadi ya. Nanti saya akan. Pertanyaan adalah, seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa atau memakan pohon yang tepat, yaitu pohon hayat, apakah Allah tetap akan masuk ke dalam roh manusia? Apakah masih perlu penebusan? Oke, nanti saya akan jawab ya. Namun saya beritahu dulu, saudara, kadang-kadang kita bertanya itu adalah sesuatu yang tidak terjadi. Jadi dijawab pun ya cuman sekedar hanya kita punya jawaban yang memuaskan, tetapi itu tidak ada kaitannya dengan diri kita, karena manusia telah jatuh, manusia telah memilih yang salah ya. Oke, nanti saya akan jawab tetap ya. Saya lanjutkan dulu. Jadi Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi saudari, kalau kita baca sampai di sini, ini adalah satu perkataan yang sangat keras, sangat kalau kita berkata, ini adalah satu perkataan, satu pernyataan yang sangat kecewa, down sekali. Saya yakin Paulus pada waktu itu sangat down. Karena kalau kita baca di dalam Roma pasal 5, pasal 6, oh dia begitu bersuka cita. Dia berkata, manusia lama kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Tetapi di Roma pasal 7, ketika dia menceritakan pengalaman dia, pengalaman sehari-hari, dia berkata, aku manusia celaka. Jadi saudari, kalau tadi saudari berkata, setelah menjadi orang Kristen, kita lebih sering mengalami kegagalan. Maka saya ingin berkata, kita bukan orang yang pertama. Dan pengalaman itu tidaklah aneh. Karena Rasul Paulus sendiri juga berkata. Bahkan dia lebih berani berkata daripada kita. Dia berani berkata, aku manusia celaka. Paulus bukan adalah orang yang bodoh dengan semena-mena atau dengan sembarangan berkata dia manusia celaka. Ketika dia berkata manusia celaka, dia pasti adalah orang yang menyadari benar-benar dia celaka. Lalu dia memiliki satu doa, satu seruan. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudari, moga malam ini kita juga dari batin kecil kita boleh berseru, Tuhan, lepaskan aku. Tuhan, lepaskan aku dari tubuh maut. Karena Paulus memiliki seruan ini, maka di pasal 8, ya, kita akan melihat pelan-pelan bagaimana dia mendapatkan, menemukan jalan keselamatannya. Namun kita sebelum masuk ke sana, kita akan melihat dulu pelan-pelan. Mengapa Paulus bisa mengalami ini? Mengapa dia punya pengalaman yang sedemikian mengecewakan? Kehendak yang baik ada.
Dia bukan semena-mena memang dari orang yang udah jahat, tidak. Dia punya kehendak. Dia punya kehendak yang baik. Tetapi ketika kehendak yang baik itu mau dilaksanakan, malah kebalikan. Yang tidak dia kehendaki, yang dia perbuat. Karena itu Paulus berkata, aku manusia celaka. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Saudara-saudari, kita perlu mengenal apa yang kita bahas malam ini, yaitu mengenai 3 hayat dan 4 hukum. Oke. Pertama adalah, kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini adalah diciptakan memiliki hayat manusia yang baik dan jujur. Karena itu, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan, ketika Allah telah menciptakan manusia, maka Allah berkata, Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Karena manusia yang diciptakan ini memiliki hayat yang baik. Baik. Kalau Tuhan berkata baik, ya baik. Ya, jangan tanya lagi ini baiknya seberapa. Kalau Allah berkata baik, ya baik. Amat baik. Kemudian Pengkhotbah pasal 7:29 dikatakan, lihatlah yang didapatinya bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Jadi pada dasarnya, hayat manusia itu baik dan jujur, saudara. Kalau demikian, hanya ada hayat ini. Harusnya apa yang dilakukan manusia adalah baik. Apa yang diekspresikan manusia adalah kejujuran. Tetapi mengapa Paulus bisa berkata, yang baik dia kehendaki, tetapi yang dilakukan adalah yang jahat? Karena manusia yang telah jatuh di dalam dosa tidak hanya punya hayatnya yang baik dan jujur, di dalam dirinya juga ada hayat Satan yang rusak dan jahat, yang telah manusia terima, yang telah manusia warisi dari nenek moyang kita ada. Karena itu, Yohanes 8:4 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Tidak dikatakan iblislah yang menjadi apa? Menjadi penjajahmu, tidak. Bapamu dikatakan. Menggunakan kata bapa. Berarti dia mewariskan. Dia memberikan hayatnya yang rusak, yang jahat. Bahkan dikatakan, bahkan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapa. 1 Yohanes 3:8 dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Jadi, saudari, kalau kita berbuat dosa, kita berkata, itu karena berasal dari iblis. Membuktikan di atas diri kita ada hayat iblis. Hayat Satan yang rusak dan jahat. Sebab iblis berbuat dosa dari mulai. Inilah tandanya, anak-anak iblis. Saya lanjutkan. Tapi saudari, sebagai orang yang telah diselamatkan, kaum beriman yang telah percaya menerima keselamatan, kita tidak hanya punya hayat manusia yang baik dan jujur, kita tidak hanya punya hayat Satan yang rusak dan jahat, kita juga telah menerima hayat Allah yang ilahi dan kekal. Yohanes 3:15 dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita percaya, kita beroleh hidup yang kekal. Bahkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang memiliki anak. Kita percaya Tuhan, kita menerima Yesus, kita memiliki anak, kita memiliki Zoe, memiliki hayat. Jadi saudara-saudari, sebagai orang Kristen, orang yang beriman, apa yang kita miliki ini tidaklah sesederhana itu. Dari lahir, dari orang tua kita, kita memiliki hayat manusia yang baik dan jujur. Tetapi kita juga mewarisi, karena kita adalah keturunan manusia berdosa. Kita mewarisi hayat Satan yang rusak dan jahat. Lalu suatu hari kita percaya Tuhan, kita mendengarkan Injil, kita menerima Yesus, kita menerima hayat Allah yang ilahi dan kekal.
Jadi 3 hayat ini ada di dalam kita. Ada di dalam kita. 3 hayat ini terus berjuang di dalam kita. Nah, lalu kita lihat berikutnya. Tidak hanya ada 3 hayat ini. 3 hayat ini ya mendatangkan ada 3 jenis hukum. Dan ada satu hukum yang di luar. Nah, itu yang saya katakan malam ini kita perlu melihat bagaimana Rasul Paulus menceritakan kepada kita melalui pengalamannya di dalam Roma pasal 7 bahwa di atas dirinya sebagai seorang beriman, dia memiliki 3 hayat, yaitu hayat manusia yang baik dan jujur, hayat Satan yang rusak dan jatuh, yang bobrok, yang jahat. Lalu dia juga menerima hayat Allah yang kekal dan ilahi. Kemudian di atas dirinya terjadi ada hukum. Ya, ada 4 hukum. Maka pertama adalah hukum Allah. Baik, saya bacakan dulu ayatnya, Saudara ya. Roma pasal 7 ayat 22 sampai 23 lalu ayat 26. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Jadi saudari Anda perhatikan, di dalam potongan ayat ini, pertama ada hukum Allah. Hukum Allah tentu kita kenal adalah 10 perintah Allah. Hukum Taurat. Hukum yang diberikan oleh Allah. Hukum yang menceritakan siapa diri Allah. Melalui 10 perintah, kita mengenal Allah itu kudus, Allah itu benar. Lalu, hukum Allah ini menuntut kita. Ya, khususnya, hukum Allah ini menyingkapkan kesalahan demi kesalahan. Karena ada hukum Allah, kita jadi mengenal mana yang tidak benar, mana yang salah, mana yang berdosa, mana yang melanggar. Jadi hukum Allah diberikan bukan supaya kita bisa melakukannya, tapi sebenarnya hukum Allah diberikan adalah untuk mengekspos diri kita, untuk menyatakan kesalahan kita. Lalu Paulus berkata, di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain berjuang melawan hukum akal budi. Membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Jadi, saudari, Rasul Paulus berkata, di dalam tubuhnya, dia menyadari, dia melihat, dia langsung melihat ada satu hukum yang lain. Ini adalah hukum dosa. Hukum dosa adalah hukum yang melanggar hukum Allah. Hukum yang sengaja menyangkal, melanggar hukum Allah. Namun, karena kita punya hayat manusia yang baik dan jujur, maka di dalam jiwa kita, di dalam akal budi kita, ada satu hukum kebaikan, yaitu hukum akal budi. Jadi, saudara, di luar, di dalam tubuhnya, Rasul Paulus menyadari ada hukum yang lain yang berjuang melawan. Bahkan kita lihat siapa yang menang. Dia berkata, jadi dengan akal budi, aku melayani hukum Allah. Jadi akal budinya, hukum akal budi ini membuat Paulus punya keinginan, punya kehendak, mau melayani hukum Allah, mau memenuhi hukum Allah, mau melakukan yang baik, tetapi dengan tubuh insani, malah dia melayani hukum dosa. Artinya dia melawan hukum Allah. Itulah sebabnya Paulus berkata, kehendak yang baik ada padaku. Tapi yang dia perbuat adalah yang justru yang tidak dia kehendaki, itu yang jahat. Mengapa? Karena ada hukum yang melawan. Saudari, hukum ini artinya adalah kekuatan yang langsung. Seperti kita lihat hukum gravitasi. Hukum gravitasi, saya kalau melempar, ini ada satu barang, ya,
Saya lemparkan ke atas, dia akan jatuh. Lemparkan setinggi apapun, dia akan jatuh. Ini adalah hukum gravitas. Saudara, di atas tubuh manusia kita, ada hukum akal baik. Dia selalu ingin baik. Dia ingin selalu melakukan sesuatu yang baik. Dia ingin cocok dengan hukum Allah. Dia ingin memenuhi hukum Allah. Tetapi kekuatannya tidak bisa melampaui kekuatan hukum dosa. Hukum dosa yang menguasai dia. Sehingga apa yang kita perbuat, yaitu pelanggaran, kecemaran, ketidakkudusan. Sehingga Paulus berkata, aku manusia celaka. Ya, sesudah, tapi Paulus tidak berhenti sampai di sana. Dia berkata, demikianlah sekarang. Puji Tuhan, saudari. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Artinya, kalau kita ada di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Mengapa? Karena Paulus melanjutkan. Karena ada hukum yang lain. Hukum yang terkuat. Hukum yang paling tinggi. Hukum yang bisa membebaskan. Yaitu hukum roh hayat. Telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus, dari hukum dosa dan hukum. Jadi saudari, di atas diri kita sebagai kaum beriman, di dalam diri kita, tidak hanya ada 3 hayat. 3 hayat ini mendatangkan 3 hukum. Hayat manusia adalah menghasilkan hukum akal budi. Kita nggak punya keinginan yang baik. Tetapi hayat Satan bercokol di dalam tubuh kita yang jatuh, mendatangkan hukum dosa. Tapi puji Tuhan, melalui kita menerima Tuhan di dalam Kristus, kita menerima hayat Allah. Kita juga mendapatkan hukum roh hayat yang memerdekakan. Jadi saudari, kalau kita menganggap inilah hitungan matematika, maka yang menang, yang bisa memerdekakan, yang memenuhi hukum Allah, tidak lain adalah hukum roh hayat itu sendiri. Karena sang menang itu, Kristus, telah ada di dalam kita. Nah, sekarang kita masuk kepada perkara praktisnya. Bagaimana setelah saya tahu di atas diri saya ada 3 hayat, ada 3 hukum ya, yang berjuang melawan hukum Allah. Nah, oke. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Johan ya. Hukum dosa dan hukum maut ini adalah digabung. Ya. Karena upah dosa adalah maut. Jadi sebenarnya ini adalah satu kesatuan. Ya. Hukum dosa dan hukum maut ini adalah satu kesatuan. Jadi ketika hukum dosa itu bekerja di atas diri kita, yang dia bawa adalah maut. Perasaan maut. Gelap. Ya. Kehilangan pengharapan. Sehingga itulah yang dikatakan Rasul Paulus. Aku manusia celaka. Karena dia merasakan sepertinya ada maut yang terus berkuasa di atas dirinya. Ya. Jadi saudari, tapi puji Tuhan, Paulus tidak berhenti sampai di pasal 7. Di pasal 8 dia berkata, demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena hukum roh hayat telah memerdekakan kita. Dalam Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Nah, terakhir saudara, bagaimana kita melaksanakan, bagaimana kita perlu menempuh kehidupan, kisah keselamatan kita, sehingga kita tidak lagi berakhir sampai di titik aku manusia celaka, tapi kita bisa berlanjut sampai seperti Paulus berkata, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Maka di dalam pasal 8, Paulus tidak hanya memberikan sebuah pernyataan mengenai dia tidak ada penghukuman lagi. Bukan sekedar dia memberikan satu pernyataan bahwa ada hukum roh hayat yang memerdekakan. Tapi Paulus mulai menceritakan bagaimana penghidupan dia. Pertama-tama dia berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat
karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Artinya, apa yang tidak mungkin dilakukan, yaitu hukum akal budi yang berusaha untuk melayani hukum Allah itu nggak mungkin, selalu kalah, nggak berdaya pada daging, tapi telah dilakukan oleh Allah. Bagaimana caranya? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa, karena dosa. Jadi ini adalah menceritakan Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah firman yang telah menjadi daging. Dia mengambil rupa daging, tapi dia tidak berdosa. Ya. Supaya apa? Tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Artinya apa, saudara? Tuntutan hukum Taurat tidak akan pernah bisa digenapi di dalam kita menurut daging. Mengapa? Karena di atas daging kita ada hukum dosa dan hukum maut. Ketika hukum akal budi kita mau berusaha melewati, mau berusaha menyampai hukum Allah, dihambat, ditahan oleh hukum dosa dan hukum maut. Tetapi ketika kita hidup menurut roh, hidup menurut. Nah, kata di sini saya ingin ajak kita sama-sama merenungkan kata demi kata ya. Saya lihat waktu saya dulu masih ada sedikit. Hidup di sini adalah bicara berjalan, paripateo, berjalan di dalam kehidupan sehari-hari, selangkah demi selangkah. Artinya, saudara, hidup oleh roh, hidup menurut roh, hidup bersentuhan dengan roh, hidup berkontak, mengikatkan diri kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Ini perlu menjadi hidup sehari-hari. Ini bukan hanya waktu-waktu tertentu. Banyak orang hidup menurut roh adalah waktu ibadah. Hari Minggu ketika datang ibadah itu adalah hidup menurut roh. Pagi hari berdoa hidup menurut roh. Lalu bagaimana dengan ketika Anda bekerja? Anda melakukan aktivitas, Anda menjaga anak, menjaga orang tua, Anda melakukan kegiatan kewajiban Anda, pekerjaan Anda. Paulus berkata kita perlu hidup menurut roh. Kita perlu membangun kesatuan dengan Tuhan. Kita perlu terus berpaling kepada Tuhan. Kita perlu terus bersatu melalui apa? Melalui kita berkontak dengan Dia. Melalui kita berseru kepada-Nya. Melalui kita memalingkan hati kita pada Dia. Kemudian Paulus melanjutkan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Nah, Paulus menjelaskan bagaimana sih hidup paripateo ini? Bagaimana yang namanya hidup menurut roh? Ini sesuatu yang asing. Sebelumnya tidak pernah dikatakan. Paulus mulai menjelaskan. Kita perlu memikirkan hal-hal dari roh. Artinya pikiran kita perlu disatukan. Perlu dijenuhi dengan roh. Perlu memalingkan pikiran kita. Poinnya adalah pikiran kita, jiwa kita. Perlu berpaling. Banyak kali kegagalan kita adalah tatkala kita mulai memikirkan hal-hal yang daging. Kita perlu terus-menerus perlu memalingkan. Pikiran kita ini yang paling sulit. Kita bisa saja ada di tempat ini, sedang Bible study group, tapi pikiran kita bisa melayang-layang kemana-mana. Kita bisa memikirkan hal-hal yang daging. Kita bisa memikirkan hal-hal yang agama. Kita bisa memikirkan hal-hal yang bukan diri Allah. Bahkan pikiran kita bisa begitu liar. Karena itu kita perlu mengikat. Ya, Petrus berkata kita perlu mengikatkan pikiran kita. Kita perlu memikirkan hal-hal yang dari roh. Jalannya apa, saudara? Pertama adalah pikiran kita harus dijenuhi oleh firman. Kita perlu setiap hari menebus waktu kita. Lebih banyak menggunakan pikiran kita. Diletakkan di atas. Menjamah firman itu. Ya. Merenungkan. Memikirkan hal-hal diri Allah. Nah, salah satu juga bagaimana kita memikir hal-hal dari roh adalah berdoa.
Kita boleh menggunakan firman Tuhan, kita berdoa. Kita menggunakan firman, kita mencerna firman di dalam doa. Maka inilah jalan yang terbaik untuk memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ketika kita sedang menyetir, kita boleh berdoa, memikirkan hal-hal dari Roh. Lalu Paulus berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh, di sini kata keinginan roh, pikiran roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi roh itu dengan pikiran kita sudah menjadi satu. Saudara, inilah hidup menurut roh. Saudari, saya menutup dengan, saya lihat waktu saya dulu ya. Oke, saya mohon waktu 5 menit lagi, saudari. Kebetulan pagi ini ya, di dalam ibadah hari Tuhan ya, kita membahas mengenai keperluan Allah di zaman ini. Lalu keperluan Allah untuk mengakhiri zaman ini dan mendatangkan zaman kerajaan. Saudara-saudari, kita tahu bahwa firman Tuhan memberitahukan kepada kita, yaitu bahwa di akhir zaman ini akan seperti zaman Nuh. Tetapi juga kita berkata juga akan seperti zaman Lot, pada hari-hari seperti Lot. Nah, Lot dan Nuh adalah dua orang beriman. Lot adalah keturunan atau adalah dari Abraham. Dia adalah keponakannya Abraham. Nuh adalah orang yang Tuhan dapatkan di zaman ketika manusia begitu bobrok. Kedua tokoh ini yang dipakai oleh Tuhan di dalam perjanjian baru di dalam Injil, yang Tuhan memberitahukan bahwa pada akhir zaman akan seperti hari-hari seperti dua tokoh ini. Dua tokoh ini memiliki kesamaan. Mereka sama-sama adalah seorang lelaki, kepala keluarga. Mereka punya istri, punya anak, bahkan punya menantu. Tetapi akhir dari dua orang ini berbeda. Mereka sama-sama adalah orang yang beriman, tapi akhirnya berbeda. Ini menjadi satu peringatan buat saya, saudara. Kita hari ini adalah orang beriman, tapi akhir kita adalah seperti Lot, orang beriman yang gagal, orang benar yang gagal, atau kita seperti Nuh, yang mendatangkan zaman yang baru. Nah, ini sangat berkaitan dengan bagaimana kehidupan kita. Apakah pikiran kita adalah pikirannya Allah, atau pikiran kita adalah pikiran yang diserupakan dengan dunia. Kita lihat terlebih dahulu yang negatif. Lot adalah seorang yang melihat, mengikuti Abraham, bagaimana Abraham mengikuti beriman pada Allah dan diberkati. Tapi Lot selama hidupnya, dia memang mengikuti Abraham, tetapi dia memilih menurut pandangan mata. Akhirnya dia masuk ke Sodom. Di Sodom, dia menempuh kehidupan seperti orang Sodom. Sehingga sampai-sampai dia berani ketika orang-orang datang, mau meminta supaya dia mengeluarkan ya malaikat utusan Allah. Dia memberikan anaknya perempuan untuk digagahi mereka. Inilah pikiran yang begitu bobrok, saudara. Bagaimana mungkin seorang ayah mengorbankan anak perempuannya untuk digagahi oleh orang-orang yang tidak benar. Artinya, pada saat itu seperti sesuatu hal yang umum di dalam pikiranmu. Akhirnya dia adalah, kita lihat memang dia diselamatkan. Tetapi, apa yang dilakukan anak-anaknya pada dia? Yaitu mendatangkan satu keturunan yang terkutuk, keturunan Moab. Nah, bagaimana dengan Nuh? Nuh adalah seorang yang mendapatkan kasih karunia. Dia melakukan kehendak. Pikiran dia tidak seperti orang-orang pada zaman itu. Pada zaman itu orang-orang mengawinkan, makan dan minum. Tapi Nuh adalah orang yang mempersembahkan waktunya, membangun bahtera. Membangun bahtera. Saya yakin dia membangun bahtera bersama dengan anak-anak. Mereka membangun bahtera bukan di tempat biasa. Mereka membangun bahtera seperti yang Allah perintahkan. Ukurannya, tempatnya, bentuknya. Sehingga dia pikiran
Nuh dengan pikiran Allah menjadi satu. Saudara-saudari, hari ini, kalau kita mau memiliki satu kisah keselamatan, yaitu kehidupan yang menang dari zaman ini, bahkan kehidupan yang mendatangkan zaman kerajaan, maka kita perlu berlatih dalam kehidupan kita sehari-hari, berjalan menurut, menaruh pikiran kita di atas hal-hal yang rohani. Artinya apa? Kita perlu membuang semua pikiran lain. Kita perlu meletakkan pikiran kita terhadap kehendak Allah. Yaitu membangun bahtera. Nah, karena itu kalau kita baca Roma pasal 8, nanti dilanjutkan sampai pasal 12, dikatakan kita perlu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Lalu dikatakan adalah kita mulai membaca Roma pasal 12 ada bicara penghidupan gereja. Saudara-saudari, apa itu kehendak Allah? Yaitu gereja. Apa yang dinantikan oleh Allah? Gereja terbangun. Kita perlu membangun. Kita perlu meletakkan pikiran kita terhadap gereja. Terhadap setiap kaum beriman yang lemah. Terhadap setiap pekerjaan Tuhan. Mari kita berlatih. Inilah kisah keselamatan kita yang sejati. Baik, saya masuk ke pertanyaan yang tadi sudah kita tanyakan ya. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, ini seandainya, maka saya akan jawab juga seandainya ya. Dan memakan pohon yang tepat, maka apakah Allah tetap akan masuk ke dalam roh manusia? Karena pohon ini adalah lambang dari diri Allah, maka ketika manusia memakan, ya Allah pasti akan masuk ke dalam roh manusia. Maka masih perlu penebusan, maka tidak perlu darah, karena tidak ada dosa. Ya kan? Tetapi ini adalah seandainya, saudara, karena itu tidak terjadi, ya. Jadi saya hanya bisa menjawab seandainya juga. Baik, demikian persekutuan dari saya. Saudara, mohon maaf waktunya sudah lewat, ya. Saya langsung sudah menjawab beberapa pertanyaannya. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pembicaraan Tuhan, untuk persekutuan pada malam hari ini. Tuhan, kami tidak mau hanya menjadi satu Tuhan firman yang kami dengar, lalu lewat demikian saja. Tapi bawalah Tuhan kisah kehidupan Rasul Paulus, kisah keselamatan Rasul Paulus menjadi kisah kami. Kami tidak mau kehidupan kami berhenti sampai di Roma pasal 7. Bawalah kami masuk ke dalam Roma pasal 8, di mana hukum roh hayat memerdekakan kami dari hukum dosa dan hukum maut. Tuhan, bawa kami bagaimana berlatih, berjalan menurut roh, menaruh pikiran kami di atas roh. Tuhan, sehingga di dalam hidup kami penuh dengan hayat dan damai sejahtera. Bahwa kami Tuhan tidak serupa dengan zaman ini, tapi biarlah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Pakai hidup kami adalah bagi untuk menggenapkan kehendak-Mu, mendatangkan Tuhan datang kedua kali. Kami berdoa, kami serahkan firman-Mu, segala mulia, hormat hanya bagi Tuhan saja. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, demikianlah persekutuan pada malam ini.